Membangun tekanan internasional di Jakarta atas Papua. Anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat telah menyerukan pemungutan suara yang diawasi secara internasional tentang kemerdekaan di Papua Barat dan sedang bersiap untuk membangun tekanan pada Indonesia atas masalah ini. Kelompok politisi dari seluruh dunia ini, yang mendukung penentuan nasib sendiri bagi orang Papua Barat dan prihatin dengan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung terhadap orang Papua, mengadakan pertemuan puncak di London minggu lalu. Turut hadir anggota United Liberation Movement for West Papua yang tahun lalu diberikan status pengamat di Melanesia Spearhead Group. Salah satu yang hadir adalah Menteri Pemerintah Vanuatu Ralph Regen Vanu yang berbicara dengan Johnny Blades tentang strategi IPWP. Ralph Regenvanu, seluruh proses pemungutan suara penentuan nasib sendiri juga perlu ditinjau kembali, mengingat pemungutan suara yang diawasi PBB ketika terjadi pada tahun 1960-an, the act of free choice sangat dipertanyakan, pada dasarnya palsu. Sehingga perlu terjadi lagi karena masyarakat West Papua belum diberi kesempatan untuk menentukan masa depan mereka. Dan ini benar-benar masalah dekolonisasi. Ini bukan masalah pemisahan diri atau semacamnya. Ini masalah dekolonisasi. Untuk itu, untuk maju pada dasarnya kita membutuhkan dukungan lebih banyak negara agar dapat disikapi di tingkat Majelis Umum PBB, salah satu strategi yang Vanuatu misalnya akan berpartisipasi secara aktif, dan telah, serta negara-negara lain yang hadir dalam pertemuan tersebut, adalah untuk mendapatkan lebih banyak negara untuk mendukung mencari suara yang diawasi secara internasional tentang penentuan nasib sendiri lagi di Papua Barat. Johnny Blades, setelah pertemuan di London itu, DPR RI mengecamnya dan menyebutnya sebagai refleksi tindakan kolonial. Apa yang Anda katakan itu? Karena mereka juga mengatakan itu adalah aksi mencoba mengganggu negara kesatuan Indonesia. Sayangnya, menurut hukum internasional, masalah penentuan nasib sendiri itu tidak pernah ditangani dengan pemungutan suara yang layak di Papua Barat, dan itu diakui di sejumlah tingkatan, sejumlah forum. Dekolonisasi tidak pernah terjadi dan justru koloni ini berpindah begitu saja dari satu kekuatan kolonial, yaitu Belanda, ke kekuatan kolonial lain yaitu Indonesia yang terus menjajah wilayah itu hingga hari ini. JB, sekarang strategi yang Anda ceritakan kepada saya, dalam hal melalui forum MSG, kami telah melihat perpecahan muncul di sekitar masalah ini. Apakah Anda memiliki keyakinan pada MSG untuk bisa bergulat dengan ini dengan baik, untuk bisa membawa Indonesia ke meja? Nah, intinya kita akan menempuh segala cara untuk mengatasi masalah ini. Melalui MSG, kami mencoba membawa Indonesia ke meja perundingan. Forum Pasifik telah meminta konsultasi mengenai pelaksanaan penilaian hak asasi manusia yang layak. Kami punya anggota Parlemen Internasional untuk West Papua menyerukan pemungutan suara yang diawasi. Jadi ada sejumlah upaya yang terjadi di berbagai tingkat untuk mencoba dan mengatasi masalah ini dengan berbagai cara. Jadi jika Indonesia tidak mau, sebenarnya Indonesia tidak menanggapi semua itu. Belum merespons forum, belum merespon MSG, jadi intinya kita bawa saja ke level selanjutnya. Kami mencoba melakukannya pada level yang kami bisa. Jika tidak ada tanggapan, kami pergi ke tingkat berikutnya dan kami terus mengatasinya di tingkat yang lebih tinggi dan pada akhirnya PBB harus mengambilnya. JB, Indonesia jelas sensitif dengan tekanan ini. Ia ingin terlibat dengan negara-negara Pasifik. Tapi pemerintah Anda ingin Indonesia dicabut statusnya sebagai anggota asosiasi di MSG, kan? Bagaimana bisa berdialog dengan mereka? Nah, tadi kamu bilang Indonesia mau terlibat dengan Pasifik, ya. Sayangnya, seruan MSG untuk duduk di meja yang sama tidak digubris. Dan nyatanya mereka menolak Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare yang merupakan ketua MSG saat ini.